konsep sakinah mawaddah warahmah itu. Sakinah itu kan artinya tenang, kemudian mawaddah saling mencintai, rahmah saling menyayangi. Nah, ini bukan berarti di dalam keluarga itu tidak ada apa-apa, ya. Tidak ada apa-apa, semuanya ada di dalam keluarga itu. Keluarga adalah masyarakat kecil yang harus kita tangani, kan gitu, yang harus kita pelajari juga. Di dalam keluarga itu ada apa, suami istri itu ada apa, apakah mereka tidak pernah cekcok? Ya cekcok. Apakah kecekcokan mereka itu dikatakan tidak mawaddah warahmah? Tidak, justru kadang seorang suami seperti Sayyidina Umar ini bisa saya katakan beliau diam ketika dimarahi oleh istrinya itu gara-gara sifat rahmahnya beliau, sifat mawaddahnya beliau, dan beliau ingin ketenangan di situ, gitu loh. Nah, coba Sayyidina Umar pada waktu itu menjawab dan balik memarahi istrinya, ya gak ada ketenangan, tidak ada sakinah di situ. Mungkin itulah konsep yang diterapkan oleh Sayyidina Umar pada waktu itu. Jadi gimana di dalam keluarga itu menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Bahasa simpelnya ada yang saling mengalah dan saling menghormati di dalam keluarga itu. Nah, kalau istri lagi marah, ya suami ngalah. Kalau suaminya lagi capek, dari mana datang, umpamanya lagi capek, ya jangan langsung dikasih masalah, bikinin kopi kek, kemudian bikinin teh kek gitu. Meskipun sang istri ini punya masalah, misal, nah baru ketika suami tenang, nah sakinah kan, nah baru setelah sakinah nanti baru istri ngobrol dengan suami enak, santai seperti itu. Sebagaimana disinilah dibutuhkan kecerdasan seorang istri, ya, kecerdasan seorang istri. Ya, kecerdasan seorang suami juga butuh. Cuman dalam konteks contoh ini, misal suami datang kerja capek dan seterusnya, dia datang itu meskipun di rumah ada masalah, jangan sampai langsung dilontarkan. Nah, jadi bikin tenang dulu, bikin santai dulu suaminya, kemudian baru diajak ngobrol seperti cerita sahabat apa cerita ulama itu, ya, saya kok agak lupa. Itu pernah saya baca juga. Jadi di dalam keluarga ini istrinya perang, ini di zamannya Rasulullah SAW, suaminya berperang kalau nggak salah ini, ya, coba dicek kebenarannya nanti, ya entah kitabnya di mana saya lupa. Cuman yang saya ingat begini, yang saya ingat itu suaminya ini berperang dan anaknya sakit dan tiba-tiba meninggal dunia. Nah, meninggal dunia, singkat cerita suaminya datang, kemudian disambut oleh istrinya dengan senyuman, ya, dengan senyuman. Singkat ceritanya, setelah tenang, istrinya ngobrol, bertanya kepada suaminya, "Kang, seandainya kita punya titipan nih, nah, kemudian titipan itu diambil oleh yang punya, itu kira-kira gimana tanggapan Akang?" Nah, jawab si suami, "Ya nggak apa-apa lah, lawang itu miliknya dia, ya harus dikembalikan." Nah, baru di situ masuklah, "Ini Kang, anak kita sekarang sudah tidak ada, sudah meninggal dunia, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena di awal sudah ada ketenangan, ya, sudah ada pengertian di awal, suaminya capek sudah tenang, nah itu akhirnya suaminya meskipun sedih dia bisa menerima karena dia sudah melontarkan kata-katanya tadi, gitu. Jadi sesuatu yang menjadi milik orang lain kemudian diambil dan itu berupa titipan, ya dikasihkan. Sementara anak itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita harus ridha, kita harus ikhlas.